sehingga menunjukkan peningkatan kemampuan penalaran. Nah, tadi misalnya barang apa yang hilang? Misalnya kamu punya masalah sering lupa menaruh barang, barangnya sering hilang. Itu kira-kira karena apa? Mbak, kamu mengatasinya gimana? Kok barangmu sering hilang? Kok barangmu sering nggak ada? Kira-kira itu kenapa? Apakah salah kamu? Ataukah salahnya siapa? Atau karena apa? Itu kira-kira kenapa? Coba. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan di sini tentang berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional untuk mengatasi masalah sehari-hari. Berpikir komputasional itu seperti punya cara pintar untuk menghadapi masalah. Jadi kamu kalau punya masalah, itu kamu punya cara yang pintar untuk menghadapinya. Jadi kalian tidak perlu jadi jago komputer sungguhan, tapi cukup punya pikiran yang rapi untuk mencari tahu akar masalahnya. Nah, berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Jadi kamu dalam menyelesaikan masalah ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, dekomposisi atau decomposition. Itu adalah proses memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih mudah dikelola. Jadi kalau masalahnya besar, dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Ya, mengapa penting? Karena masalah yang besar itu seringkali terasa menakutkan, ya apa enggak? Ya, dan sulit dipecahkan karena masalahnya terlalu besar. Ya, dengan memecahnya kita bisa fokus pada satu bagian kecil saja. Jadi nek masalahnya besar, kalau kamu kecil, fokus yang bagian kecil ini dulu, nanti ini dulu, satu persatu. Ya. Dekomposisi itu kan dipecah kecil-kecil ya. Contohnya ini. Bayangkan kalau kalian punya Lego, semua punya Lego. Ada yang tidak pernah lihat Lego? Pernah lihat Lego semuanya ya? Punya? Dadan punya? Punya. Bisa punya? Ya. Kalian punya Lego yang besar dan banyak. Ya, kalian punya Lego yang besar dan banyak sekali potongan-potongannya. Lego itu kan potongan-potongannya kecil ya. Nah, kalau langsung membangun semuanya pasti pusing. Ya apa enggak? Pernah membangun Lego? Kalau langsung besar pusing apa enggak? Nah, lebih mudah kalau kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti kaki, badan atau kepala. Misalnya membuat Lego robot misalnya, kita buat kakinya dulu, kita buat tangannya dulu, kita buat badannya dulu, gitu kan? Nah, sama dengan masalah. Kalau masalahnya besar, kita pecah jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diurus. Jadi kalau punya masalah yang besar, ambil yang kecil-kecilnya aja dulu diurus. Contoh, masalahnya aku sering lupa membawa buku pelajaran misalnya. Bagian kecilnya, buku apa yang sering lupa? Kapan aku lupa? Di mana aku menaruh buku? Apakah aku punya jadwal pelajaran? Nah, jadi dipecah-pecah seperti itu. Jadi masalahnya, aku sering lupa membawa buku pelajaran. Gitu kan? Masalahnya itu. Kamu sering lupa membawa buku pelajaran. Terus kamu pecah kecil-kecil. Buku apa yang sering saya lupa? Coba dipikirkan.
enggak. Ya, mengapa penting? Karena jika kita bisa mengenali pola, kita bisa menggunakan solusi ataupun pendekatan yang sudah berhasil sebelumnya. Ya, biasanya ini, dia wis tahu ini, ya. Jadi kan lebih gampang gitu loh, ya. Jadi menghemat waktu dan tenaga. Ya, kalau pengenalan pola itu kamu cari mirip-miripnya, dia biasanya ini, misalnya. Ya. Setelah masalahnya dipecah, coba lihat baik-baik, ada nggak yang bagian yang mirip atau sama seperti masalah lain yang kamu temui. Misalnya tadi yang kehilangan guru, kan? Kamu cari. Ini kan tadi contoh masalahnya, aku sering lupa membawa buku pelajaran. Cari yang mirip. Apakah aku juga sering lupa membawa bekal makan siang? Apakah aku sering lupa menaruh kunci rumah? Oh, ternyata aku sering lupa barang kalau terburu-buru. Ya, makanya lupa. Ya, jadi polanya seperti itu. Ini aku lali nggawa. Kemarin aku lali bawa bekal. Kemarinnya lagi aku lupa bawa uang saku. Kemarinnya lagi aku lupa bawa apa. Oh, ternyata setiap aku lupa itu karena aku buru-buru. Ternyata polanya seperti itu. Setiap aku buru-buru pasti lupa. Kemudian yang ketiga, yang kedua tadi sudah paham? Jelas? Sekarang yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi atau abstraction itu adalah proses mengidentifikasi informasi penting yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak perlu atau tidak relevan. Jadi kamu fokus pada gambaran besar atau inti masalahnya saja. Tidak penting rasa. Ya. Mengapa itu penting? Mengapa penting hanya melihat fokus masalahnya saja? Itu karena kalau terlalu banyak detail itu bisa membingungkan. Ya, itu bisa membingungkan. Abstraksi itu membantu kita melihat esensi masalahnya. Contohnya ini, saat kamu sering lupa membawa buku, mungkin warna bukunya tidak penting. Yang penting adalah aku sering lupa meletakkan buku dan tidak punya kebiasaan mengecek tas. Ya, kamu kalau lupa membawa buku, apa penting bukunya warnanya apa? Kamu fokus saja, aku lupa membawa buku karena apa? Gimana? Ya, fokus pada yang penting-pentingnya saja. Ya, jadi yang tidak penting tidak perlu. Kemudian yang terakhir adalah algoritma atau algoritma. Itu serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas, terstruktur dan beraturan dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Mengapa penting? Karena itu bisa memastikan bahwa solusi kita terencana, logis, dan
berdiskusi dengan teman-temanmu